Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Baik, terima kasih pada mahasiswa semua. Selamat bergabung di mata kuliah Computer Mediated Communications ya. Ya. Eh, saya mau tanya dulu, ini ada yang dari kelas ini ya? Ada yang dari luar kampus? Maksudnya dari Universitas Satya Negara kalau nggak salah sudah bergabung? Halo? Tidak ada? Kalau tidak salah dia, oke baik, sebentar ya. Oke baik. Eh, saya absen terlebih dahulu saja. Oke. Loh, ini tuh ada yang tadi ikut. Abeliza Zevani Latifah. Hadir, Pak. Abel tadi bukannya ikut mata kuliah saya ya? Iya, betul, Pak. Saya juga ambil yang kelas Bapak yang ini. Oh gitu, jadi double. Oke. Kalau yang ini tidak terhubung dengan MBKM kemarin atau yang Terhubung juga, Pak. terhubung juga? Iya, konversi juga. Oke. Lanjut Adnan Dwi Saputra. Hadir Pak. Oke. Lanjut Afifah Nur Hasanah. Hadir, Pak. Alvina Damayanti. Hadir, Pak. Lanjut lagi Alma Izati Sulami. Hadir, Pak. Amalia Diah Pramodawardani. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Dea Alvira Nuriza. Hadir, Pak. Oke, lanjut Desna Dwi Purwanti. Hadir, Bapak. Zakia Zikra Paukuma. Saya Bapak. Evania Prilia. Hadir, Pak. Pahla Puspa Purnama Zila. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Fani Nur Azizah. Hadir, Pak. Fitri Ananda. Hadir, Pak. Huwaida Salsabila. Hadir, Pak. Mana Huwaida? Hadir, Pak Waida. Oke. Selanjutnya ada Ibnu Fajar Priyatna. Hadir Pak. Oke, lanjut lagi ada Ihsan Hadi Prasetyo Putro. Hadir Pak. Oke, diaktifkan kameranya ya. Indah Lestari. Indah Lestari ada? Tidak ada ya. Lintang Adistia Hadir, Sari. Pak. Indah hadir, Pak. Lintang Adistia Sari. Hadir, Pak. Oke, Marsyanda Afifah. Hadir. Hadir, Pak. Mega Maharani. Hadir, Pak. Mia Islamia. Hadir, Pak. Lalu ada Muhammad Robi Ali Salman. Hadir Pak. Oke, Muhammad Robi Ali Salman. Lanjut lagi ada Muhammad Arik Bayu Pradipta. Hadir Pak. Muhammad Alfian Ardiansyah. Hadir Pak. Muhammad Bayu Tirta Firdaus. Hadir Pak. Muhammad Fadlan. Muhammad Fadlan. Hadir. Apa ya? Muhammad Hamdani. Apa ya? Hamdani hadir Pak. Hamdani. Iya hadir Pak saya Pak. Oke.
Saya ulang lagi ya, Muhammad Fadlan. Ada nggak? Hadir Pak, Muhammad Fadlan Pak. Muhammad Inzaghi Muharram. Hadir. Ada lagi Muhammad Rafli Mubarok. Rafli. Oke, tidak hadir. Nabil Azki Fadlur Rahman. Hadir Pak. Saya Pak. Nabilah Mumtaz. Hadir Pak. Nurul Huda El Karim. Hadir Pak. Selanjutnya ada Osama bin Laden. Hadir Pak. Osama bin Laden. Paula Suraya. Hadir Pak. Rahmat Gunarto. Hadir Pak. Revaldo. Hadir Pak. Renita. Renita hadir Pak. Rihma Putri Paradita. Hadir Pak. Rioda Fala. Hadir Pak. Salsabila Lutfia Kamila. Hadir Pak. Sandi Purwanto. Hadir Pak, hadir. Silvi Ramawati. Silvi hadir Pak. Silvia Ulmiah. Silvia hadir Pak. Sony Wirayuda. Ini hadir Pak. Sulistiawati. Hadir Pak. Tiara Damayanti. Hadir Pak. Tias Ayu Murbarene. Hadir Pak. Veronica Devi. Hadir Pak. Via Nur Setiani. Hadir Pak. Firda Zahra. Hadir Pak. Yohana Lestari. Hadir Pak. Zulfa Hanifah Muslimah. Hadir Pak. Oke. Total sudah mencapai semua ya. Pak maaf, Indah Lestari hadir Pak. Indah Lestari. Tadi jaringannya Pak. Oke ya. Baik, rekan-rekan semua, kita mulai bahasannya. Wait a moment. Bentar. Langsung hang. Oke, sudah. Terus tadi yang MBKM ya. Oke, baik. Sebentar dulu ya. Oke, kita mulai dari RPS terlebih dahulu ya. Kalau aturan di kelas saya mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kalau dari nama-namanya sudah pada hafal gitu ya. Seperti apa itunya. Oke, deskripsi singkat mata kuliah ini CMC pada membahas pola komunikasi di perantarai komputer. Bahasan ini menjadi penting lantaran pergesekan komunikasi dari tatap wajah ke arena digital dengan perangkat teknologi yang semakin jamak dan lumrah. Pergeseran ini juga didorong oleh perkembangan piranti lunak komunikasi dan internet yang memberi pengaruh determinan bagi proses komunikasi itu sendiri. CMC bukan hanya terjadi di ranah komunikasi interpersonal, namun juga di ranah komunikasi massa, sehingga dampaknya pun meluas di bidang psikologi, ekonomi, sosial, hingga politik. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat membaca pergeseran pola komunikasi, menganalisis proses CMC termutakhir dan menelaah dampak-dampaknya. Pembelajaran
akan dilakukan dengan mengkaji pengertian CMC dari berbagai perspektif, mengkaji dinamika berbagai bentuk CMC serta teorisasinya, hingga menelaah studi kasus dampak dan dari CMC. Jadi kalau saya boleh kabarkan gitu ya, kalau saya boleh informasikan bahwa mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah jadul ya, udah lama gitu ya. Sekitar tahun CMC itu tahun 2000 ya mencuatnya gitu, dan menjadi mata kuliah sebenarnya sejak dari tahun 2005 gitu ya. Kalau maksudnya mulai diperkenalkan tuh tahun-tahun 2000. Kalau di luar negeri mungkin dari tahun 90 itu sudah 90, maksudnya tidak jauh dari tahun 2000-an gitu ya. Sekitar dari mulai 91 92 gitu ya. Nah, di kita di tahun 2000-an karena sekitar tahun 2005 ya, sekitar tahun 2005 itu mulai diperkenalkan, merebak di tahun 2010, kemudian di beberapa kampus termasuk akhirnya mengadopsi ilmu komunikasi. Nah, kenapa kok masih dipertahankan mata kuliah ini gitu ya? Di beberapa kampus masih dipertahankan. Tadi kalau kita lihat berarti arahnya ingin mengkaji perspektifnya, kemudian menggali dinamikanya dan juga pergeserannya hingga perluasannya sampai kemana gitu ya. Jadi CMC pada tahap awal itu masih mengadopsi pola-pola kuantitatif ya. Jadi bagaimana orang berkomunikasi kemudian melalui channel, kemudian dampaknya dari channel tersebut. Nah, itu masih polanya masih seperti itu. Kalau misalnya Anda mengetahui teori Shannon-Weaver itu, modelnya Shannon-Weaver masih modelnya kayak gitu banget gitu. Nah, selanjutnya perkembangannya sudah mulai bergeser, media menjadi hal-hal yang lain. Bahkan kalau sekarang media sosial saja, tadi kalau misalnya ada mata kuliah yang e-commerce tadi kita membahas bahwa ternyata perkembangan media yang terjaring internet sudah terhubung kepada pola business to business, nanti kedepannya sudah business to business, kemudian integrated business dan lain-lain gitu. Jadi sudah mengarah ke sana. Nah, teman-teman semua, saya lanjutkan sedikit RPS-nya. Wait, mana ya? Kok aku lupa? Iya. Oke, mata silabus pengantar yang pertama kita ngebahas pengantar perkuliahan, silabus dan skema penilaian. Tapi saya akan sedikit masukkan apa itu CMC. Kemudian masuk ke dalam materi kedua, kesadaran sosialitas masyarakat dan teknologi. Berikutnya kita mencoba memahami Cloud Shannon, sistem informasi dan komunikasi. Lalu masuk ke dalam sistem komunikasi dan sejarah media, komputer dan ontologi media, dinamika interpersonal. Lanjut ke dalam teknologi dan komunikasi, sosial politik. Saya ingin informasikan bahwa yang Cloud Shannon ini ada sedikit tentang teori CMC-nya. Apa saja sih yang melatar belakangi teori CMC tersebut. Selanjutnya, ketika kita mempelajari itu, kita akan membahas online identity. Sudah masuk identitas online, baik real atau virtual gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam online communities, real or imajinasi. Berikutnya ada language and the internet, infrastruktur cloud, big data, analisis big data, media massa versus big data. Ya teman-teman, materi ini mungkin hampir mirip-mirip dengan mata kuliah yang lain, dan karena memang CMC itu menjadi core dari mata kuliah yang lebih aplikatif seperti e-commerce, seperti mungkin Anda belajar media sosial atau media online gitu ya. Itu core-nya dari sini gitu sebenarnya. Nah, sehingga Anda ini diajak untuk mengkaji dan menggali bagaimana perkembangannya sebenarnya. Jadi yang diharapkan tuh kita bisa tahu perkembangannya. Seperti ini big data, kita nggak akan membuat big datanya, tetapi bagaimana big data itu hadir gitu ya. Kemudian bagaimana menganalisa dari big datanya, kemudian apa perbedaannya media massa dan big data, kemudian sistem cloud computing itu sebenarnya seperti apa.
Jadi kita lebih banyak pada kajian fully hampir theoretical mata kuliah ini gitu ya. Saya dituntut pengetahuan yang lebih mendalam terkait ini. Jadi kita akan banyak mendiskusikan tentang jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang sudah disampaikan oleh orang-orang gitu. Jadi kalau saya bilang mata kuliah ini lebih cocok ke dalam ada sebutannya kita melihat perkembangan dan mengkritisi gitu ya. Lupa namanya. Jadi melihat perkembangan dan ini secara saat ini gitu ya, current time-nya seperti apa, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi nanti saya mungkin akan bagikan tugas yang sifatnya menelaah jurnal-jurnal orang gitu. Jadi arahnya ke sana. Oke. Oke, kita lanjut ke apa itu CMC ya. Berikutnya. Oke. This is computer mediated communications. Jadi komunikasi termediasi komputer. Nah, apa sih itu CMC? CMC is communications that take place. Aduh, kok ini Oke. Wait, sebentar ya. Show. Oke. CMC is communications that take place. Ini masih jalan aja. Why? Transition. Okay. CMC is communication that take places between masih seperti ini. Use timing. Oke, mudah-mudahan bisa. Oke. Jadi komunikasi yang memang terjadi antara human gitu ya, orang bagaimana dimediasi melalui komputer gitu ya. Itu adalah CMC gitu ya, yang disampaikan oleh Susan Herring tahun 96 gitu. Jadi saya katakan CMC hadir itu mulai dari beberapa penelitian ketika internet hadir gitu ya, dan di luar negeri tahun 80 internet itu sudah mulai digunakan. Tahun 90 mereka sudah ramai. Kita tahun 90 sebenarnya udah mulai, tapi baru kirim-kirim email gitu ya. Jadi kalau di luar negeri sudah mulai ramai gitu ya. Nah, akhirnya Susan Herring mengatakan bahwa CMC is communication that takes places between human beings via the instrumentality of computers. Nah, dahulu mengatakan bahwa komputerlah yang memediasinya gitu ya. Nah, sekarang apakah komputer gitu ya? Sekarang you have mobile phone
ya, you have mobile phones, you can do a lot of things on your phone gitu ya. So that's why we can't tell again about computer mediated us, okay, but internet what was it, uh, keep keep us around the world gitu ya, menjaga kita untuk terhubung dengan orang-orang yang lain gitu ya. Jadi akhirnya internet lah kata kuncinya sebenarnya. Dan istilah komputer sekarang, komputer is not only a monitor ya, bukan hanya monitor, akan tetapi komputer itu adalah sistem yang bisa menghubungkan, memediasikan untuk terhubung bisa ke internet gitu. Jadi is a system. Jadi istilah komputer sekarang sudah mulai bergeser, teman-teman. Oke, selanjutnya CMC itu gabungan dari internet, kemudian multimodal. Ada emoticons di dalamnya, ada webcam, ada video call, ada Facebook applications, and etc. Dahulu itu adalah seperti itu. Jadi ada emoticons itu, kalau kita lihat emoticons itu pengganti emosi kita gitu ya, yang menggambarkan emosi kita. Ada beberapa emoticons yang memang jadi emote and icons, basic dari emote and emotions and icons. Jadi icon-icon itu menggambarkan seperti layaknya orang, layaknya ekspresi orang gitu ya, layaknya apa yang perasaan yang disampaikan gitu ya. That's emoticons. Selanjutnya ada webcam, kamera yang terhubung dengan web. Ada video call, terhubung orang menelpon atau berkomunikasi dengan video. Kemudian Facebook, kenapa di sini ada Facebook? Artinya media sosial. Media sosial pada saat itu Facebook yang amat tinggi ya, walaupun sebelumnya ada Friendster, ada MIRC, ada apa lagi ya, lupa saya. Banyak sekali untuk Anda terhubung dengan media sosial pada zaman itu gitu ya. Next, interpersonal communications elements. Jadi De Vito mengatakan comparison and contrast according to De Vito ini face to face. Jadi kalau dulu elemen orang berkomunikasi secara interpersonal adalah face to face, sekarang CMC, computer mediated communications. Jadi ketika Anda punya komputer gitu ya, komputer itu terhubung dengan internet, artinya Anda bisa langsung melakukan komunikasi secara interpersonal. Dan dahulu kan disebutnya bukan internet ya, tapi intranet. Intranet itu terhubung dengan rekan kerja. Jadi intranet itu melakukan hubungan communications antara Anda dengan teman Anda sekantor misalnya, yang dulu masih menggunakan basisnya LAN ya, tahu kabel LAN ya. Jadi kabel LAN itu terhubung antara Anda dengan si A gitu ya, untuk bisa menyalurkan misalnya emailnya, tugas Anda gitu ya, pekerjaan Anda untuk saling berbagi. Dan itu dahulu di dalam satu kantor seperti itu gitu. Nah sekarang sudah inter artinya sudah net, arti berjaringan international, interlokal, itu. Jadi sudah tidak lagi kepada intra gitu ya, tidak lagi kepada antar teman yang satu organizations atau teman sekelas atau yang lainnya, tapi sudah terlibat dengan orang lain gitu. Sehingga penggunaan interpersonal communications juga bisa dilakukan oleh siapapun di negara manapun, antar negara, antar bangsa dan lainnya gitu ya. Selanjutnya kalau kita ngomongin sender, face to face, kalau face to face disguise is difficult. Disguise itu artinya adalah kalau itu anonim ya, samaran ya, samaran. Kalau penyamaran itu amat sangat susah. Jadi kalau face to face dia tidak bisa penyamaran, tapi CMC
baik samaran atau anonimitas itu juga sulit. Artinya kita tidak bisa mengetahui bahwa itu betul dia atau tidak gitu. Jadi kalau face to face menyamarkan sesuatu itu memang harus kelihatan real gunanya. Kalau CMC kan sudah itunya termediasi, itunya juga memastikan orangnya juga harus benar-benar clear gitu. Walaupun sekarang teknologi sekarang sudah semakin berkembang ya. Jadi ada nick Anda diketahui, kemudian ada wajah Anda memang pertama kali Anda itu kan harus record wajah dulu gitu ya. Kemudian record sidik jari Anda. Semakin ke sini teknologi semakin hampir mendekati realnya gitu ya. Jadi istilah disguise is difficult semakin mulai terkikis sebenarnya gitu ya. Berikutnya receivernya yang penerimanya face to face one or a few who are in the same visual field ya, satu atau beberapa yang memang di di sebuah area yang sama gitu ya. Tapi CMC receivers are virtually unlimited, amat sangat bebas ya, unlimited, tidak terbatas. Messages can be forwarded to other receivers ya. Pesan-pesan itu bisa disampaikan berulang-ulang kali ke penerima lainnya ya, ke penerima lainnya. Oke. Next, if we talk about context face to face in the same physical space, dia harus di ruang fisik yang sama, artinya misalnya di satu tempat yang sama. And communication is synchronous, jadi sinkronus terjadinya secara langsung. But CMC separated in space, dia terpisah areanya gitu ya, dan bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Asinkronus itu bisa tidak saat real time-nya, tapi bisa menunggu nanti gitu ya. Nah itu dia, kalau sinkronus bisa pada saat itu, tapi tetap termediasi dengan computerized tadi gitu ya. Berikutnya channelnya. Face to face harus auditory, visual, and tactile. Segala apa yang baik mata Anda, telinga Anda, bibir Anda, dan semuanya gerakan tubuh Anda itu menjadi penting. Itu adalah channelnya. Tapi kalau CMC depends on multimodality-nya tadi. Jadi kalau kita balik multimodality-nya tadi, yaitu emoticons, webcam, video call, dan sosial medianya gitu. Jadi depends on multimodality. Jadi multimodality-nya menjadi penting channelnya. Next, messages. Face to face pasti spoken words, gestures, smell, touch, non-verbal cues ya. Jadi apa yang disampaikan, gerakan tubuhnya, ada touchingnya, bagaimana cara menyentuhnya, smellingnya, baunya gitu ya, non-verbal cues, terus gerakan-gerakan non-verbal gitu ya, bisa paralanguage-nya, kedipan matanya, gerak bibirnya gitu ya. Itu face to face message bisa terlihat dari itu. But CMC based on the written depends on the multimodality gitu ya. Tadi kembali lagi depends on multimodality and written pastinya, emoticon penting, dan permanen unless erase, segala semuanya yang permanen kecuali dihapus gitu ya. Nah tetapi sekali lagi dengan perkembangan again and again, dengan perkembangan internet yang sekarang dan kekuatan daya teknologi sekarang, which is you have lot of storage ya di handphone Anda, you have lots of storage, and also you can send video call and record your video call, and again record your sound, record the audio, and was it copy anything, capturing, and etc. That all of them like face to face, semuanya hampir mirip sudah dengan face to face. Because why?
because you can see the spoken words, the gestures-nya, smell-nya, touch, but again and again, smell you can feel it, and touching you can touch, okay, but you can see anything in the virtual gitu ya. You can see the non-verbal cues if you use webcam, if you use video calls gitu ya. Then proposes an effect. Face to face some may be easier to achieve. For example, affection and support. Jadi affections itu apa ya? Rasa ya. Jadi tingkah laku dan itunya. Kemudian support itu bisa dihasilkan. Dukungan dan lain-lain gitu itu bisa dihasilkan. But CMC some may be easier to achieve information. So information is the clues. Pentingnya makanya sekarang pengarahan Anda itu anak ilmu komunikasi, how to create content gitu ya, how to create content and how to publishnya gitu ya, how to create, how to publish, how to manage. Nah yang terakhir tuh how to manage yang menjadi penting gitu ya. Jadi konten menjadi penting because that's the informations that affect the that affect the audience yeah to support you, okay, and they can support again and again only in written text. Okay, I support you. Okay, I support you. Okay, that's good boy. That's damn. That's very good. That's amazing. Jadi supportnya hanya by written, gitu ya. But again and again ya. Banyak orang yang sekarang butuh dukungan dari netizen gitu ya, butuh dukungan dari netizen karena di real life-nya mungkin nggak terlalu ramai untuk hal itu. Nah ini menarik gitu ya. Orang ada yang sampai beberapa penelitian mengungkapkan bahwa orang ada yang stres karena media sosialnya gitu ya, tapi ada orang yang merasa happy karena media sosial. Jadi ternyata meskipun itu hanya berupa information kan ibarat oke, saya support Anda gitu ya, tapi kita nggak melihat gaya dia mendukung kita, kemudian itu mendukung kita, hanya ungkapan-ungkapan di situ saja itu bisa mempengaruhi ini Anda brain Anda gitu loh ya. Jadi that's ternyata ada poin penting di CMC itu gitu ya. And feed forward, face to face, convey verbally or non-verbally early in the interactions. Kemudian if CMC communications mediated communications, convey in headings or subheadings of information. Ini juga dimunculkan melalui tingkah laku verbal atau non-verbal kalau di face to face. Kalau CMC berdasarkan heading itu kata yang muncul pertama atau kata yang muncul berikutnya sebagai bagian dari informasi gitu. Berikutnya feedbacknya usually immediate. Kalau face to face pastinya itu langsung ya, dibalasnya secara langsung. Si MC usually delay, kadang delay itu ya, misalnya kalau Anda memasukkan konten itu, if you don't have lots of follower gitu ya, sedikit banget followernya, kadang ada yang komen, kadang enggak, kadang itu, dan bisa jadi di komennya nanti setelah viral segala macam, jadi easily delayed gitu ya. Itu wajar lah ya. Berikutnya noise, gangguan-gangguan. Kalau face to face, grammatical errorsnya, pronunciationnya, psychological and mostly psychological. But di CMC grammatical errors juga banyak banget, pronunciations, cara pengucapannya, psychological and technology barriers, halangan atau hambatan dari teknologi itu sendiri gitu ya, yang membuat misalnya ya sinyal itu udah PR banget gitu ya. Seperti kita melakukan ini kan CMC, pasti ada aja, Pak mohon maaf gitu, tadi saya nggak nyebut hadir karena soundnya mati gitu, ada yang alasan gitu. Ada lagi yang tadi Pak saya di jalan saya nggak tahu
hey, that's your noise, bukan masalah aku gitu sebenarnya, gitu kan. Oke, lanjut lagi. Oke, wait. Ethics and deception. Deception is difficult di face to face ya. Berikutnya deception becomes easier, but nanti bisa cybercrime. Nah, kalau di CMC itu akhirnya bisa apa namanya? Bisa menghasilkan cybercrime. Kalau di itu kan cyber biasa. Jadi deception itu penerimaan ya, bisa penerimaan orang penerimaannya itu bisa meyakini atau tidak gitu ya. Kemudian kalau di CMC becomes easier to execute, bisa tiba-tiba aja gitu, bisa oke gitu ya. Nah, akhirnya menghasilkan cybercrime nanti gitu ya. Jadi ada kriminalisasi cyber. Berikutnya competence. Untuk face to face pastinya speaking and writing techniques, kemampuan berbicara gitu ya. Kalau di CMC sebenarnya writing teknik lebih penting ketimbang speakingnya sebenarnya, untuk di awal-awal ya. Untuk yang sekarang ya berkembang lagi, speaking Anda penting karena mostly-nya ngebuat konten gitu ya. Technological skill bagaimana mengetahui perkembangan teknologi di dalam komputer dan perkembangan internet. Nah, itu dia, itu kompetensinya. Kalau face to face lebih ya speaking, writing, reading, listening gitu ya, itu penting gitu ya. Oke, teman-teman, sekiranya itu ya. Ada pertanyaan untuk mata kuliah CMC ini? Atau dirasa cukup bisa memahami istilah CMC? Kalian sudah belajar mata kuliah media online dulu? Semester 4 sudah belajar mata kuliah media online ya? Sudah, Pak. Sudah ya, waktu itu sama saya ya? Bukan? Saya sama Bu Pina, Pak. Oke. Baik. Ada pertanyaan sampai sini terkait CMC? Mata kuliah yang sebenarnya sudah agak lama, tapi kita diminta untuk terus mengkaji dan melihat perkembangannya sampai sekarang gitu ya. Oke. Revaldo, ini tempatnya kayak saya nggak asing ya, belakangnya tuh rumah Bajai Bajuri ya. Rumah Bajai Bajuri dapat dari mana tuh? Banyak, Pak. Oke. Zaman Bajai Bajuri kamu nonton, Dok? Nonton, Pak. Oh, gitu. Sempet nonton Bajai Bajuri ya, itu udah tahun 2005 kali ya. 2005 kali itu. Iya, saya masih kecil itu. Saya kan tahun 2000 Pak lahirannya. 2005. So, Anda nonton berarti SD, sekitar SD dulu. Betul, Pak. Oke. Baik. Sejauh ini tidak ada yang bertanya tentang CMC ya. Jadi nanti mostly-nya karena ini amat theoretical sekali, saya akan berikan itu, pastinya akan saya buat grup nanti untuk menggali kajian-kajian terkait penelitian-penelitian yang sudah yang terhubungnya dengan perkembangan CMC ini gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk minggu depan masih saya yang membahasnya, nanti minggu kedua sepertinya udah kita buatkan grup gitu ya. Kemudian nanti sudah presentasi dari semuanya, dan nanti ada tugas juga ya. Tugas
tugas individunya. Itu tugas individunya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya saya cukupkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.